Allahu Akbar, Allahu Akbar. Allahu Akbar, Allahu Akbar. Asyhadu an la ilaha illallah. Asyhadu an la ilaha illallah. Asyhadu anna Muhammadar Rasulullah. Asyhadu anna Muhammadar Hayya 'ala shalah. Hayya 'ala shalah. Hayya 'alal falah. Hayya 'alal falah. Allahu Akbar, Allahu Akbar. La
Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. أشهد أن لا إله إلا الله أشهد أن لا إله إلا أشهد أن محمدًا رسول الله أشهد أن محمدًا رسول الله حي على Alhamdulillah mu'izzi man ata'ahu wa taqa wa mudilli man khalafahu wa asaf wa mujibi da'wati da'i idha da'a asyhadu an la ilaha illallah wahdahu la syarika lah la ma'buda bihaqqin siwa asyhadu anna muhammadan abduhu wa rasuluhu alladhi istafahu wajtabah. Allahumma sholli wa sallim ala sayyidina Muhammadin wa ala alihi wa ashabihi wa man nasarahu wa awa. Faya muslimuna rahimakumullah, usikum wa iyaya bi taqwallah faqad fazal muttaqun. Ittaqullaha haqqa tuqatih wa la tamutunna illa wa antum muslimun. Sidang Jumat yang berbahagia, marilah kita bersama-sama selalu meningkatkan ketakwaan kita kepada Allah dengan terus meningkatkan ibadah kita dan memperbanyak amal soleh kita.
Sebab dengan semakin meningkatnya ibadah dan semakin banyaknya amal soleh dalam seseorang, ini menandakan bahwa seiring itu imannya pun semakin kuat dan semakin kokoh. Jumhur mengatakan al-iman yazidu wa yanqus, yazidu bil ta'ati wa yanqusu bil maksiyah. Iman seseorang itu naik turun, menguat dan melemah seiring dengan perbuatan yang dilakukan pemiliknya. Semakin meningkat ibadahnya, semakin banyak amal solehnya, ini menandakan bahwa imannya pun semakin kuat dan semakin kokoh. Sebaliknya, ketika ibadahnya menurun, amal solehnya berkurang, bahkan kemaksiatan sering dilakukan, ini pun menandakan bahwa imannya pun semakin melemah dan semakin menipis. Karena itu marilah kita bersama-sama selalu meningkatkan ibadah kita, selalu memperbanyak amal soleh kita, selalu meningkatkan ketundukan dan kepatuhan kita kepada Allah SWT. Di mana kita berada kapanpun juga, mudah-mudahan dengan demikian iman kita semakin hari akan semakin kuat dan semakin kokoh, sehingga pada saatnya nanti datang ajal menjemput kita, mudah-mudahan kita semuanya dipanggil oleh Allah dalam keadaan iman, Islam, ihsan, dan husnul khotimah. Amin, amin ya rabbal alamin. Sidang Jumat yang berbahagia, setiap muslim pasti mendambakan untuk menjadi orang yang soleh. Jangankan kita yang tiada hari tanpa lupa dan salah, Rasul yang maksum saja, yang selalu terjaga dari kesalahan itu, doanya adalah selalu memohon kepada Allah untuk dimasukkan ke dalam hamba-hamba yang soleh. Allah menceritakan Nabi Sulaiman alaihissalam di dalam surat An-Naml ayat 19. A'udzu billahi minasyaitonir rajim. Bismillahirrahmanirrahim. Wa qala rabbi auzi'ni an ashkura ni'mataka allati an'amta 'alayya wa 'ala walidayya wa an a'mala shalihan tarda wa adkhilni bi rahmatika fi 'ibadika shalihin. Nabi Sulaiman mengatakan di dalam doanya, wahai Tuhanku, berilah ilham kepadaku, berilah kekuatan kepadaku untuk bisa mensyukuri nikmat-Mu yang telah Engkau limpahkan kepada aku dan kepada kedua orang tuaku, dan berilah ilham kepadaku untuk terus bisa beramal soleh yang Engkau ridhoi, dan masalah aku ya Allah dengan rahmat-Mu di dalam kelompok hamba-hamba-Mu yang soleh. Ini doanya Nabi Sulaiman, padahal Nabi adalah Rasul yang maksum, terjaga tidak pernah melakukan dosa. Allah kita yang hampir setiap hari tiada pernah lepas dari lupa dan dosa. Sidang Jumat yang berbahagia, makanya Rasul sendiri juga memerintahkan kepada kita untuk supaya menjadi orang yang saleh dengan ditunjukkan di antara cara-caranya. Rasulullah mengatakan,
dalam surah hadis. Alaikum biqiyamil lail fa innahu da'bus solihina qablakum wa qurbatu ilallahi wa manhatun anil ithmi wa takfirun lisayyi'at wa takfirun lisayyi'at wa matradatun lidda'i alil jismi. Rasulullah mengatakan, hendaklah kamu wahai umatku selalu qiyamul lail, banyak beribadah di malam hari, menyisihkan waktu di malam hari untuk beribadah. Selain sholat fardu, menyisihkan untuk qiyamul lail, sholat tahajud, sholat taubah, sholat witir, baca Al-Quran, zikir, doa, dan sebagainya. Kalau kita lihat di antara sahabat yang selalu tidak pernah meninggalkan sholat witir, sebab Rasulullah mengatakan salatun huna alayya wajib wa huna alaikum sunnah. Ada 3 hal yang wajib atasku, kata Rasulullah, tapi sunat atas kamu. Apa itu? Adalah sholat witir, kemudian sholat duha, dan menyembelih kurban. Makanya Rasulullah pernah bertanya oleh Abu Bakar, kamu kalau sholat witir kapan? Abu Bakar menjawab, saya ya Rasulullah, kalau sholat witir setelah Isya. Habis sholat Isya, sholat sunnah ba'diyah, langsung sholat witir. Kalau kamu wahai umat, Umar menjawab, kalau saya Rasulullah sholat witir di sepertiga malam yang terakhir. Rasulullah membenarkan semuanya, dan Rasulullah mengatakan, kamu wahai Abu Bakar orang yang sangat hati-hati, maka kamu sholat witir di awal waktu, menjaga-jaga kalau sampai nanti ketiduran nggak sempat sholat witir. Kalau kamu orang yang percaya diri, kamu yakin bahwa kamu akan bangun di akhir malam, maka kamu letakkan sholat witir itu di akhir malam. Hanya saja kalau kita sudah sholat witir di awal waktu, nanti kalau kita bangun sholat tahajud, sholat taubat lagi, nggak usah sholat witir lagi. Rasulullah mengatakan, la witroni fi lailah, tidak ada 2 witir di dalam satu malam. Artinya kalau sudah witir di awal, nanti kalau tahajud nggak usah witir. Tapi kalau memang belum witir, sholat tahajud, taubat, baru sholat witir. Jadi sholat malam itu merupakan kebiasaan orang yang soleh, kata Rasulullah. Untuk menjadi orang soleh, maka kita harus membiasakan diri meniru agar kita jadi orang soleh. Kalau kita meniru orang yang baik, insya Allah jadi baik. Meniru orang yang soleh, insya Allah jadi soleh. Dalam surat Fatihah, ihdinas siratal mustaqim siratal ladzina an'amta alaihim. Ya Allah, tunjuklah aku jalan yang lurus, yaitu jalannya orang-orang yang telah kamu berikan anugerah pada mereka, yaitu orang yang soleh. Artinya, kalau ingin jadi orang soleh, ya meniru orang yang soleh. Ingin jadi orang soleh tapi nggak pernah meniru, hanya inginnya saja, tidak ada perbuatan untuk menjadi orang soleh, ini adalah sangat jauh akan terjadi.
Maka kalau kita ingin soleh, kita kondisikan kita meniru orang yang sholat. Apa yang dilakukan, maka kita lakukan. Mudah-mudahan Allah akan memasukkan kita ke dalam kelompok orang-orang yang soleh. Amin. Dan sholat malam itu adalah qurbatun ilallah, mendekatkan diri kepada Allah. Orang yang rajin sholat malam, insya Allah akan semakin dekat kepada Allah. Sebab kalau kita semakin banyak ibadah kita, fardu sunnah kita lakukan, insya Allah akan semakin dekat kita kepada Allah Subhanahu wa ta'ala. Dan yang ketiga adalah manhatun anil ismi. Sholat malam itu atau qiyamul lail itu adalah sebagai tameng dari dosa. Orang yang rajin sholat malam, insya Allah terjaga dari dosa. Ketika akan melakukan dosa, diingatkan oleh Allah sehingga dia segera menjauhi dosa itu. Setiap akan melakukan kesalahan, diingatkan, maka dikatakan qiyamul lail sebagai tameng daripada perbuatan dosa. Wa takfirun lisayyi'at, dan juga salat malam itu menghapuskan dosa-dosa yang kita lakukan. Dalam sebuah hadis, orang itu kalau sholat ini dosanya ditaruh di atas pundaknya dan di atas kepalanya. Kalau dia ruku, dosanya berjatuhan. Kalau dia sujud, dosanya berjatuhan. Maka ketika dia salam, dosanya habis. Maka dikatakan oleh Rasulullah, takfirul lisayyi'at, bahwa sholat itu bisa menghapuskan dosa-dosa yang dilakukan. Kemudian yang kelima adalah matradatun lidah anil jasad. Qiyamul lail itu bisa menghilangkan penyakit dari jasad kita, baik penyakit yang zahir atau yang batin. Sebab penyakit ada dua. Allah ciptakan manusia itu jasmani dan rohani. Jasmani sakit, rohani juga sakit. Jasmani sehat, rohani sehat. Artinya bisa sehat, bisa sakit. Hanya bedanya, jasmani itu kalau sakit, biasanya orang yang sakit itu merasa duluan. Bukan dokter yang tahu, dianya merasa. Datang ke dokter, ada apa? Mengeluhkan sakit ini. Dokter baru tahu. Tapi kalau sakit rohani, ya, hatinya yang sakit, ini biasanya dia nggak merasa, tapi orang lain yang sering merasa, melihat. Orang yang kena penyakit ujub, penyakit dengki, penyakit hasud, penyakit takabur, biasanya dia nggak merasa kalau dia takabur. Orang yang lain yang melihat, ya itu kelihatan kayak dia itu selalu menonjolkan yang dia lakukan, merasa dia seakan lebih baik daripada orang lain. Ada sedikit ditonjolkan, diomongkan, mungkin dia nggak merasa, orang lain bisa melihat. Itu beda pertama. Perbedaan kedua, kalau sakit jasmani banyak dokternya, banyak
Mungkin nggak sampai sekilo dari kita ada dokter, ada rumah sakit. Tapi kalau sakit rohani ini nggak ada dokternya, nggak ada. Dokter penyakit ujub, dokter penyakit hasud nggak ada. Praktek dokter penyakit takabur nggak ada. Kita yang harus memperbaiki sendiri. Dan yang ketiga ini yang paling menyolok adalah kalau sakit jasmani itu separah apapun akibatnya hanya di dunia. Kanker stadium yang paling tinggi akibatnya adalah kematian di dunia. Nanti di akhirat insya Allah nggak ada pertanyaan kenapa kamu sakit, kanker, sakit apa enggak. Tapi kalau sakit rohani, sakit rohani atau qalbi, itu akibatnya bukan hanya di dunia, terus sampai ke akhirat, bahkan lebih parah ketika di akhirat. Orang yang kena penyakit takabur di dunia orang nggak senang, bahkan orang yang takabur sendiri nggak senang melihat orang lain takabur. Itu di dunia dijauhi orang, di dunia, di akhirat lebih-lebih Allah jauhkan dari surga. Rasulullah mengatakan layadkhul jannata man kana fi qalbihi mithqalu dzarratin minal kibr. Tidak akan masuk surga orang yang di dalam hatinya itu ada sedikit saja daripada rasa takabur, rasa sombong. Dan sholat malam itu atau qiyamul lail itu insya Allah bisa menyembuhkan dari sakit. Insya Allah kalau kita rajin sholat malam, insya Allah menjadi orang yang tidak takabur, karena Allah akan selalu mengingatkan tidak sombong, tidak ujub, karena Allah akan menjaga. Sebab sholat malam itu adalah memang kebiasaan dari orang-orang yang soleh. Karena itu marilah kita bersama-sama selalu meningkatkan ibadah kita, baik fardu, sunnahnya, puasa atau sholatnya. Bahkan kita sekarang sudah masuk ke dalam salah satu bulan haram, bulan yang mulia, bulan Rajab. Bulan Rajab adalah salah satu bulan haram yang Allah muliakan, di mana Rasulullah mengatakan sum al-haram, puasalah kamu di bulan-bulan haram, termasuk Rajab. Jadi puasa Rajab itu ada dasarnya, ada perintah Rasulullah. Maka puasa Rajab itu adalah berpahala besar. Sebulan penuh nggak apa-apa, semampu kita. Kalau bisa malah dibarengi. Kalau nggak bisa sebulan penuh ya, umpamanya Senin Kamis Ayyamul Bid di pas Rajab itu sudah Senin Kamis, sudah Ayyamul Bid, juga bulan Rajab. Maka mari kita tingkatkan ibadah kita kepada Allah, ketundukan kita kepada Allah, agar mudah-mudahan Allah menjadikan kita, memasukkan kita sebagai orang-orang yang soleh, orang-orang yang selalu mendapatkan pertolongan dari Allah Subhanahu wa Ta'ala, orang-orang yang Allah jaga terus sampai nanti ajal kita Allah jaga dalam keadaan iman, Islam, dan ihsan. Mudah-mudahan Allah memasukkan kita ke dalam
ibadis sholihin, hamba-hamba yang soleh. Mudah-mudahan Allah nanti kumpulkan kita semuanya di dalam surga Allah, surga jannatin na'im. Amin amin ya rabbal alamin. Ja'alanallahu min aidina as-salihin wa adkhalanallahu fi ibadihi as-salihin. A'udzu billahi minasy syaithanir rajim. Bismillahirrahmanirrahim. Ya ayyuhalladzina amanu istajibu lillahi walir rasuli idza da'akum lima yuhyikum. Wa'lamu anna Allaha yahulu bainal mar'i wa qalbihi wa annahu ilaihi tuhsyarun. Wa qul ighfir warham wa anta khairur rahimin. Allahumma shalli wa sallim ala sayyidina Muhammadin wa ala ali sayyidina Muhammad. Allahumma shalli wa sallim. Alhamdulillah, alhamdulillahi malikid dayyan, wassalatu wassalamu ala sayyidina Muhammadin waladi adnan wa ala alihi wa sahbihi wa tabi'ihi ala mamadiz zaman. Wasyhadu an la ilaha illallah wahdahu la syarika lah, al-munazzahu anil jismiyati wal jihati wal makani wal zaman. Wasyhadu anna Muhammadan abduhu wa rasuluh alladzi kana khuluqul Qur'an. Amma ba'du, fausikum wa nafsi bitaqwallah faqad fazal muttaqun. Wa'lamu anna Allah ya'murukum bi amrin 'adzim. Amarakum bis salati was salami 'ala nabiyil karim. Faqala inna Allah malaikatahu yusholluna 'alan nabi. Ya ayyuhalladzina amanu shallu 'alaihi wa sallimu taslima. Allahumma shalli wa barik ala sayyidina Muhammadin wa ala alihi wa sahbihi at-thayyibin. Waradallahumma anil khulafa'ir rasyidin Abi Bakrin wa Umar wa Uthman wa Ali wa ansari ashabika ajma'in wa tabi'in wa tabi'it tabi'in lahum bi ihsan ila yaumiddin. Wardu anna ma'ahum ya Allah bi rahmatika ya arhamar rahimin. Allahumma ighfir lil mu'minina wal mu'minat wal muslimina wal muslimat al ahya'i minhum wal amwat innaka ala kulli syai'in qadir. Allahumma izzal Islam wal muslimin wa adzil syirka wal musyrikin wansur man nasraddin wahdul man khadal muslimin wa damir a'da'ad-din wa'li kalimatika ila yaumiddin. Allahumma aslih lana dinasmat umurina wa aslih lana dunyana allati fiha ma'asuna wa aslih lana akhiratana allati fiha ma'aduna waj'al hatajatan lana fi kulli khair waj'al mauta rohatan min kulli syarr. Rabbana taqabbal minna innaka antas samiul alim wa tub alaina innaka antat tawwabur rahim. Allahumma ahyina muslimin wa tawaffana muslimin wa alhiqna bis sholihin wal mahzunin. Rabbana ighfir lana innaka antas samiul alim. Rabbana ighfir lana wa li ikhwanina alladziina sabaquna bil iman wa la taj'al qulubana ghillan lil ladziina aamanu Rabbana innaka ra'ufur rahim. Rabbana atina fid dunya hasanah wa fil akhirati hasanah wa qina adzabannar. Ibadallah, nabi amru bil 'adli wal ihsan wa idza kuntum fa'alun qalban ya'idukum la'allakum tadhakkarun wa tu'atukum wa sallallahu alaihi wa sallam ala ummat asnaf akilis. الله أكبر الله أكبر أشهد أن لا إله إلا الله أشهد أن محمدا رسول الله
حي على الصلاة حي على الفلاح قد قامت الصلاة قد قامت الصلاة الله أكبر الله أكبر لا إله إلا الله حقا لا إله إلا الله. لا حول ولا قوة إلا بالله العلي العظيم. أعوذ بالله من الشيطان الرجيم. بسم الله الرحمن الرحيم. الله أكبر. بسم الله الرحمن الرحيم. الحمد لله رب العالمين الرحمن الرحيم مالك يوم الدين إياك نعبد وإياك نستعين اهدنا الصراط المستقيم صراط الذين أنعمت عليهم غير المغضوب عليهم ولا الضالين آمين. يا أيها الذين آمنوا استجيبوا لله وللرسول إذا دعاكم لما يحييكم واعلموا أن الله يحول بين المرء وقلبه وأنه إليه تحشرون واتقوا فتنة لا تصيبن الذين ظلموا منكم خاصة واعلموا أن الله شديد العقاب. واذكروا إذ أنتم قليل مستضعفون في الأرض تخافون أن يتخطفكم الناس فآواكم وأيدكم بنصره ورزقكم من الطيبات لعلكم تشكرون. الله أكبر. سمع الله لمن حمده. الله أكبر. الله أكبر. الله أكبر. الله أكبر. بسم الله الرحمن الرحيم. الحمد لله رب العالمين الرحمن الرحيم مالك يوم الدين إياك نعبد وإياك نستعين اهدنا الصراط المستقيم صراط الذين أنعمت عليهم غير المغضوب عليهم ولا الضالين.
يا أيها الذين آمنوا لا تخونوا الله والرسول وتخونوا أماناتكم وأنتم تعلمون واعلموا أنما أموالكم وأولادكم فتنة وأن الله عنده أجر عظيم يا أيها الذين آمنوا إن تتقوا الله يجعل لكم فرقانا ويكفر عنكم سيئاتكم ويغفر لكم والله ذو الفضل العظيم. الله أكبر. سمع الله لمن حمده. الله أكبر. الله أكبر. الله أكبر. Allahu Akbar. السلام عليكم ورحمة الله. السلام عليكم ورحمة الله. أستغفر العظيم أستغفر العظيم أستغفر العظيم لي ولوالد الصالح حقوق الواجبات علي أجل اسمنا والسمات والمؤمنين والمؤمنات أحياء منهم وأموات. أستغفر الله العظيم لي ولوالد الصالح حقوق الواجبات علي أجل اسمنا والسمات والمؤمنين والمؤمنات الأحياء منهم والأموات. أستغفر الله العظيم لي ولوالد الصالح حقوق الواجبات علي أجل اسمنا والسمات والمؤمنين والمؤمنات الأحياء منهم والأموات. بسر الفاتحة. أعوذ بالله من الشيطان الرجيم. بسم الله الرحمن الرحيم. الحمد لله رب العالمين الرحمن الرحيم مالك يوم الدين. إياك نعبد وإياك نستعين. اهدنا الصراط المستقيم صراط الذين أنعمت عليهم غير المغضوب عليهم ولا الضالين. بسم الله الرحمن الرحيم. الحمد لله رب العالمين حمدا يوافي نعمه ويكافئ مزيدا. يا ربنا لك الحمد ولك الشكر كما ينبغي لوجهك الكريم عظيم سلطانك. اللهم صل على سيدنا محمد وعلى سيدنا محمد. الحمد لله رب العالمين. نسألك العفو والعافية والمعافاة الدائمة في الدين والدنيا والآخرة. اللهم أعنا على ذكرك وشكرك وحسن عبادتك. نسألك رضاك والجنة ونعوذ من سخطك والنار. اللهم أغننا بالعلم وزينا بالحلم وأكرمنا بالتقوى وجملنا بالعافية. ربنا اغفر لنا ولوالدينا وارحمهم كما ربونا صغارا. ربنا انفعنا بما علمتنا وعلمنا ما ينفعنا وزدنا علما ينفعنا. ربنا هب لنا من الصالحين
ربنا هب لنا من أزواجنا وذرياتنا قرة أعين واجعلنا للمتقين إماما اللهم اجعلنا وأولادنا وأزواجنا وذرياتنا وجماعتنا وتلاميذنا وتلميذاتنا من أهل العلم والخير ولا تجعلنا وإياهم من أهل الشر والضير ربنا آتنا لدنك رحمة وهيئ لنا من أمرنا رشدا ربنا آتنا في الدنيا حسنة وفي الآخرة حسنة وقنا عذاب النار وادخلنا الجنة مع الأبرار يا عزيز يا غفار يا رب العالمين صلى على محمد وعلى صلى الله وسلم سبحان ربك رب العزة عما يصفون وسلام على المرسلين والحمد لله رب العالمين صلى الله على محمد صلى الله عليه وسلم 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 صلى الله على محمد وعلى آله وصحبه اللهم صل وسلم وبارك عليه